Setelah kita membahas dari 7 aspek mengapa doktrin Roh Kudus itu penting sekali. Sekarang kita mau tanya, apakah di dalam Alkitab sebutan-sebutan tentang Roh Kudus, nama-nama tentang Roh Kudus itu nama yang bagaimana? Nama-nama yang dipakai dalam Alkitab untuk ditunjukkan Roh Allah adalah nama-nama yang sekaligus menyebut akan karakter dan pekerjaan Roh Kudus. Sekali lagi, all the names used for the Spirit of God in the Bible indicates the character and the works of the Spirit. Nama-nama yang dipakai untuk Roh Allah adalah nama-nama yang dipilih khusus untuk menyatakan karakteristik yang khusus, yang unik dari Roh Kudus, dan sekaligus pekerjaan karya dari Roh Allah ini. Itu sebab nama di dalam Alkitab tentang Roh Kudus begitu banyak. Saya boleh katakan puluhan nama untuk menyebut Roh Kudus. Dan puluhan nama ini diantaranya boleh digolongkan ke dalam beberapa kategori yang penting. Dan sekarang kita akan menyebut nama-nama yang penting dari Roh Kudus ini. Alkitab menyebut Roh Kudus sebagai Roh Allah. Ini pertama, the Spirit of God. Rohnya Allah. Roh yang keluar dari Allah, roh yang dimiliki oleh Allah, roh yang kepunyaan Allah itu sendiri. Arti dari Roh Allah, roh yang keluar dari Allah, roh yang berasal dari Allah, rohnya Allah sendiri, roh daripada hidupnya Allah itu sendiri. Ini artinya. Kedua, Alkitab mengatakan dengan istilah yang lain mengenai Roh Kudus, dia disebut roh kekekalan. Ini tercatat di dalam Ibrani 9:14. Roh yang kekal. Ini menyebutkan bahwa dia mempunyai sifat ilahi sama dengan Allah sebelum dan sesudah ciptaan. Dari kekal sampai kekal dia itu hidup adanya. From eternity to eternity. Roh Kudus itu roh yang kekal. Roh Kudus itu sebelum dunia diciptakan dan sesudah dunia dimusnahkan melalui penghakiman Tuhan Allah, dia tetap ada adanya. Dia itu kekal adanya. Roh yang tidak terbatas waktu dan tempat. Ketiga, istilah yang penting, Roh Kudus disebut roh yang bajik, roh kebajikan, roh yang suci dan bajik. Ini merupakan sesuatu goodness, sesuatu karakter moralitas dari Roh Kudus. Dia mempunyai sesuatu kesucian dan kebajikan sebagai dasar etika, dasar daripada moralitasnya. Dan disinilah satu kekuatan di mana manusia mungkin menjadikan diri seorang yang bermoral di atas pangkalan ini. Hanya di atas dasar inilah manusia boleh berbuah. Karena roh itu ada roh yang suci dan roh yang bajik. The good spirit, the Holy Spirit. Karena dia spirit yang suci dan bajik adanya. Itulah sebabnya di dalam diri dia keluar buah-buah yang baik. Dan di atas dia kita mendirikan karakter dan etika moral manusia berdasarkan dia. Kelima, Alkitab mengatakan Roh Kudus disebut sebagai roh kemuliaan, the Spirit of glory. Ini terdapat di dalam buku Surat Petrus. Nah, saudara-saudara, khusus di sini dikaitkan dengan penganiayaan gereja. Saudara perhatikan, Roh Kudus ada pada mereka. Pada waktu gereja dianiaya, mereka menyatakan roh kemuliaan Tuhan Allah. Maksudnya apa? Mereka waktu dipermalukan, sebenarnya Tuhan mempermuliakan mereka yang sedang dipermalukan. Waktu gereja dianiaya, waktu orang Kristen ditindas, waktu hak iman kepercayaan dirampas sama sesama manusia, waktu manusia disiksa, saat itu kemuliaan Tuhan ada pada mereka. Saudara-saudara perhatikan, pakaian dan keberadaan pakaian sebagai tanda busana adalah sama dengan budaya. Ini membuktikan dosa asal itu ada. Sekali lagi, mengapakah manusia yang tidak pakaian dianggap tidak berkebudayaan? Bukankah dengan lain kalimat, busana ini merupakan satu kata ganti dari berbudaya? Betul. Di mana kebudayaan itu berada, busana memainkan peranan penting sekali di dalam mode show,
Engkau melihat manusia berusaha untuk menyatakan bagaimana indahnya tubuh kalau ada pakaian-pakaian yang luar biasa inventionnya. Saudara-saudara. Dan bangsa yang tidak ada pakaian dianggap bangsa yang kurang berkebudayaan. Maka busana menjadi kata ganti dari berbudaya. Tetapi busana mulai ada daripada pasal ketiga setelah Allah menyatakan dosa ada. Copotlah akan daun-daun yang menutupi dosa. Sekarang saya akan memberikan kain kulit untuk menjadi pakaian-pakaian. Adanya busana membuktikan adanya pernah terjadi fakta sejarah dosa asal. Lalu busana hanya menutup kita karena kemuliaan kita sudah dirugikan oleh dosa. Maka kitab Roma mengatakan semua orang sudah berbuat dosa karena kekurangan kemuliaan Allah. Di mana kemuliaan Allah itu sudah hilang, baru kita perlu menutup hal-hal yang malu dengan pakaian busana sebagai pengganti sementara. Tetapi pada waktu manusia dianiaya, pada waktu orang Kristen direbut segala hak iman kepercayaannya, hak agamanya ditindas oleh semua musuh-musuh gereja. Saat itu roh kemuliaan ada pada mereka. Maksudnya pada waktu seseorang dianiaya menurut pandangan manusia, dia malu luar biasa. Dia begitu remeh, begitu hina, begitu diejek, diumpat, difitnah, dipukul, ditindas. Saat itu orang yang beriman akan melihat Roh Kudus ada pada dia. Dan Roh Kudus pada saat itu menyatakan aspek kemuliaan Allah bagi mereka yang dipermalukan. Roh Kudus disebut roh kemuliaan. Keenam, istilah yang penting mengenai Roh Kudus di dalam Alkitab kerap kali muncul dan sering disebut ada roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Apa arti daripada kalimat ini? Berarti roh dan kebenaran tidak boleh dipisahkan. Saudara-saudara, semua istilah tadi memang tidak boleh dipisahkan. Roh Allah, Roh Kudus dan Allah tidak boleh dipisahkan. Roh kekal, Roh Kudus dan kekekalan tidak boleh dipisahkan. Roh kebajikan, Roh Kudus dan kebajikan tidak boleh dipisahkan. Roh kebenaran, Roh Kudus dan kebenaran tidak boleh dipisahkan. Roh kemuliaan, Roh Allah dan kemuliaan Allah tidak boleh dipisahkan. Sama. Maka pada waktu kita menyebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran, berarti Roh Kudus dan kebenaran tidak boleh diseparasikan. Saudara-saudara, barang siapa yang mengatakan saya berkhotbah dengan Roh Kudus, tidak perlu kebenaran, tidak perlu kitab suci, tidak perlu pikiran, orang itu sedang omong kosong. Demikian juga mereka mengatakan saya akan pakai pikiran, pakai teologi, pakai buku banyak, tidak perlu Roh Kudus, orang itu sedang omong kosong. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran, maka Roh Kudus dan kebenaran tidak boleh dipisahkan. Ikut saya. Roh Kudus adalah roh kebenaran, maka Roh Kudus dan kebenaran tidak boleh dipisahkan. Saudara-saudara, jika kita berkhotbah dengan memaparkan kebenaran-kebenaran, dan kebenaran yang dipaparkan dengan kuasa Roh Kudus, itu khotbah beres. Jika kita belajar teologi masuk ke dalam otak kitab, kebenaran makin tambah dalam pengetahuan kitab, dan makin tahu, makin hati kita digerakkan oleh Roh Kudus yang memberikan kebenaran. Ini belajar teologi yang benar. Waktu kita belajar teologi, kebenaran masuk sebagai pengetahuan, tapi gerakan Roh Kudus tidak masuk menjadi kuasa untuk mengatur dan memerintah dan merubah hidup engkau. Cilaka engkau. Itulah sebab makin belajar teologi mungkin menjadi makin pura-pura, makin munafik, makin dingin, makin tidak mempunyai api pelayanan. Karena apa? Tambah hanya pincang di dalam pengetahuan, tapi tidak di dalam roh pengwahyu yang sedang menguasai engkau dari pengetahuan yang dipelajari. Itu sebab setiap kali bicara atau sebut istilah Allah, sadarlah engkau sedang berbicara di hadap. Setiap kali berkhotbah, sadarlah engkau sedang berkhotbah di mana roh kebenaran sedang bekerja melalui khotbah itu. Setiap kali engkau membaca kitab suci, sadarlah
engkau buka buku ini dengan gentar. Karena yang mengwahyukan kebenaran sedang mengawasi hidup. Hidup keseimbangan kedua hal ini, kebenaran dan firman ini bersatu, menjadikan hidup kerohanian kita itu stabil, sehat, dan bertumbuh secara wajar. Dan jikalau kita sengaja memisahkan roh dan kebenaran, kita menjatuhkan diri ke dalam satu jurang yang bahaya dan gelap. Oh, tidak usah banyak baca buku, tidak usah mengerti, tidak usah pakai pikiran, pokoknya Roh Kudus, Roh Kudus, ya Roh Kudus. Itu akan membawa engkau kepada kegelapan yang tidak bertanggung jawab. Lalu semua gejala dianggap Roh Kudus. Di mana kalau kembali ke Alkitab, banyak yang akan menyeleweng dari perhatian. Pihak yang lain tidak perlu Roh Kudus. Baca buku dari Bulman, dari para Karma, dari para Penenberg, dari para semua teolog-teolog yang penting. Pokoknya lulus. Kalau tidak bisa lulus, nyontek. Asal lulus, asal dapat gelar, nah pasti ditabiskan jadi pendeta. Ada sekolah teologi di Jakarta yang perpustakaannya bukunya selalu hilang. Karena apa? Muridnya curi, dijual. Lalu dosen harus pergi cari lagi di pasar Senen. Tebus dengan uang kembali ke taruh di situ. Tahun depan ada murid lagi yang curi, jual lagi. Orang itu akan jadi pendeta. Gampang. Sudah lulus, ditabiskan. Jubahnya hitam, toganya putih. Mukanya setengah putih, setengah hitam. Giginya putih, hatinya hitam. Sekolah teologi masih terjadi. Terjadi. Saya tidak mempersalahkan siapa. Sekolah teologi yang saya dirikan mungkin juga akan terjadi seperti itu. Saya tidak rasa kita lebih baik dari orang lain. Adakah murid sekolah teologi yang mencuri uang? Ada. Sekolah teologi mana? Sekolah Yesus. Muridnya Yesus curi uang kok. Pendeta yang curi uang pertama pendeta Yudas. Betul nggak? Yesus pun sekolahnya ada pencuri kok. Saya tidak mempersalahkan ini atau itu, tidak. Sekolah yang saya dirikan tidak lebih baik dari yang lain. Harap Tuhan pelihara baik-baik. Itu yang kita pikir. Tapi saya mengajarkan kepada semua orang belajar. Baik yang ikut katekisasi, baik yang ikut sekolah teologi, yang ikut akan segala pemahaman akidah suci, atau ikut kelompok-kelompok KTB atau pemaham PA di sini sana. Apalagi yang abonemen. Sini ikut, situ ikut, terus keliling. Keliling karena dak ono nyambut kawin nih. Di rumah tidak ada pekerjaan. Oh, banyak orang kaya istrinya tidak ada kerjaan. Dari pagi sampai malam mau ikut persekutuan manapun ada waktu. Tidak usah urus anak, pembantunya 15. Tidak usah masak, tidak usah cari beras, tidak usah cari makan. Oh, bisa ikut persekutuan terus ikut. Tetapi saya lihat kok tidak maju. Pengetahuan kok tidak maju. Terus ikut. Semua ikut, semua baik. Semua cocok, semua baik. Ditanya semua tidak. Saudara-saudara, tumbuh di dalam pengetahuan dan tumbuh di dalam kerohanian. Dua-dua sama-sama tumbuh. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang sejati. Amin. Jika engkau mempunyai pengetahuan lebih tinggi dari kerohanianmu, bahaya. Itu menjadikan engkau congkak, engkau menjadikan dirimu pengkritik, menjadikan engkau penghakim daripada semua orang lain. Dan cinta kasih pasti luntur. Sebaliknya, jika kerohanian begitu tinggi katanya, dan pengetahuan tidak tambah-tambah, itu kerohanian yang tidak bertanggung jawab akan membawa banyak gejala-gejala, pengalaman-pengalaman, mimpi-mimpi dan keajaiban yang sebenarnya bukan ajaib tapi aneh ke dalam gereja. Saudara-saudara, istilah ketujuh, roh yang mengwahyukan. Roh yang mengwahyukan. Ini tertulis dalam Efesus pasal 1. Ayat-ayatnya saya kadang-kadang tidak kasih tahu supaya saudara bisa belajar sendiri, coba dicari sendiri. Saya tahu banyak orang kadang-kadang ikut kebaktian saya juga mau kulaan khotbah. Sudah habis ikut-ikut catat-catat. Satu kali seminar saya bisa khotbah setengah tahun di lain tempat. Bisa khotbah berapa kali di lain tempat. Bagi cari sendiri. Roh yang mengwahyukan. The Spirit which reveals. Roh yang mengwahyukan. Di sini kita melihat suatu pekerjaan sedikit lain dengan roh kebenaran.
Di dalam istilah roh kebenaran, roh yang beri kebenaran, yang sendirinya berkebenaran, dan yang memimpin masuk ke dalam kebenaran, itu sesuatu kebenaran yang dikaitkan dengan oknum ketiga Allah Tritunggal. Tapi roh yang mengawahyukan di sini merupakan roh yang bertindak sebagai penyata kepada manusia tentang kebenaran Tuhan. Di sini pekerjaan revealing, pekerjaan sedang memberikan pengawahyuan, itu yang ditekan di sini. Saudara-saudara, dan saya kira ada orang karena ayat ini maka mereka selalu memakai istilah, oh Tuhan, wahyukan saya. Dapat wahyulah sekarang. Sekarang wahyukan kepada saya. Saya minta saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Waktu Tuhan mewahyukan seseorang, dia memberikan inspirasi, memberikan gerakan. Dan wahyu itu bisa menjadi catatan sebagai buku wahyu. Tetapi setelah buku wahyu ini sudah selesai, seluruhnya lengkap, sudah komplit, sudah selesai diberikan kepada kita, roh yang mengawahyukan itu, dia tidak lagi mengawahyukan, tapi dia memberikan iluminasi supaya manusia kembali kepada wahyu yang sudah tertulis. Revelatio, illuminatio. Revelation, illumination. Wahyu itu mengakibatkan kebenaran yang tertulis, yang sudah berada di ajaran perjanjian lama, nabi-nabi, perjanjian baru, rasul-rasul. Setelah wahyu ini lengkap diberikan, Roh Kudus tidak lagi mengawahyukan, meskipun dia ada roh yang mengawahyukan, tapi dia adalah roh yang memberikan iluminasi. Kesinambungan pekerjaan mengawahyukan adalah memberikan pencerahan, iluminator. Dan ayat yang sama langsung dikatakan dengan istilah keduanya, roh yang memberikan kesadaran. Roh yang memberikan kesadaran menginsyafkan manusia. Saudara-saudara, ini sama dengan iluminasi. Pada waktu cahaya itu diberikan, engkau diberikan pencerahan, engkau bangun, engkau melihat, engkau melek matanya, engkau sadar. Itu artinya roh yang mengawahyukan dan memberikan kesadaran kepada manusia. Ini istilah yang lain tentang Roh Kudus. Selain istilah-istilah yang penting ini semua, masih ada istilah-istilah yang lain tentang Roh Kudus yang tercantum di dalam perjanjian lama. Roh hikmat, roh strategi, roh kuasa, roh yang berkobar-kobar. Ini semua istilah di dalam satu buku namanya Yesaya. Di dalam Nabi Yesaya mengatakan pada waktu Kristus datang ke dalam dunia, roh Allah akan diberikan kepada dia, sehingga dia memiliki roh bijaksana, roh pengetahuan, roh strategi, dan roh yang bakar, berkobar-kobar. Ini semua merupakan sesuatu hal yang bersangkut paut dengan pelayanan, saudara-saudara. Di dalam pelayanan, Roh Kudus tidak membutakan pikiran manusia, tapi Roh Kudus justru mencelikkan mata rohani dan membukakan pikiran dan kesadaran di dalam otak manusia. Itu disebut roh hikmat, roh pengetahuan. The spirit of wisdom and the spirit of knowledge will be on him. Saudara-saudara, ada roh daripada kebenaran, roh daripada kepengetahuan, roh daripada bijaksana yang diberikan kepada dia. Sehingga jangan kira kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus menjadi orang bodoh. Orang dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, tidak perlu bijaksana, tidak perlu pengetahuan. Justru Roh Kudus memberikan bijaksana kepada seseorang, dan Roh Kudus memberikan pengetahuan kepada seseorang. Di dalam perjanjian lama ada dua pemuda yang tidak pernah tercatat sedikit pun cacat mereka. Tidak pernah tertulis dosa mereka, seolah-olah mereka tanpa salah, padahal mereka tergolong orang berdosa yang perlu ditebuskan. Tapi di dalam perjanjian lama ada dua pemuda standar yang tidak ditulis kesalahannya. Siapa? Yusuf sama Daniel. Di dalam perjanjian lama engkau membaca kitab Kejadian, riwayat tentang Yusuf, seluruh hidupnya tidak bercacat celah, tidak ditulis kesalahannya, tidak ditulis akan segala cacat celah daripada hidupnya. Tidak bohong, tidak congkak, tidak tamak,
tidak curi. Semua hidup yang ditulis di dalamnya semua memberikan satu riwayat yang ditulis semua kebaikannya saja. Demikian juga di dalam kitab Nabi Daniel pasal 1 sampai 6. Semua riwayat di Daniel baca. Di dalamnya tidak ada satu kalimat menyebut akan dosa. Abraham, Daud, Musa, Harun, Ayub, Solomon. Semua orang yang penting-penting Alkitab kesalahannya dicatat sekaligus. Orang dua ini tidak. Dan kedua-duanya pernah mendapatkan julukan Roh Allah ada pada mereka. Maka mereka bekerja dengan berbijaksana lebih dari orang lain. Dan mereka begitu pandai. Pengetahuannya, bijaksananya tinggi sekali. Itulah sebab saya berkata saya tidak mau percaya kalau orang dipenuhi Roh Kudus terus otaknya tidak jalan. Sudah penuh Roh Kudus IQ-nya turun. Sudah penuh Roh Kudus terjadi goblok. Saya dari muda tidak percaya ajaran seperti itu. Karena Alkitab memberikan pengajaran yang berlainan dari itu. Ada satu orang di Taiwan mengatakan, saya dulu selalu juara kelas. Setelah puji Tuhan. Setelah saya percaya Tuhan sekarang selalu angkanya biasa. Saya bilang, apa? Lu bilang apa? Dia bilang, saya dulu selalu juara nomor 1 di kelas. Setelah sudah percaya Tuhan sekarang angkanya biasa-biasa saja, puji Tuhan. Saya bilang, apa yang dipuji Tuhan? Angkanya turun kok bisa puji Tuhan? Gitu loh Pak. Kan dulu kalau angka 1 itu saya sombong. Saya congkak. Wah saya mulia. Sekarang saya sengaja jelek supaya Tuhan yang mulia. Saya bilang apa? Supaya jelek Tuhan bisa mulia. Ya toh orang tidak lihat lagi saya besar. Tidak lihat lagi saya pandai. Lalu mereka akan mulia Tuhan. Tak muliakan saya. Saya bilang gila lu. Alkitab mengatakan Daniel mendapat juara pertama. Betul nggak? Daniel menjadi juara pertama itu apakah Tuhan tidak dipermuliakan? Alangkah baiknya kalau orang Kristen semua angkanya baik-baik, studinya beres-beres, kerjanya cucu-cucu, untungnya itu bersih-bersih. Engkau bukan jadi orang kaya. Puji Tuhan kaya karena dapat lotre. Tidak mulia itu. Puji Tuhan karena saya bisa curi uang banyak. Sekarang kaya. Puji Tuhan saya bisa mencuri banyak bahan. Maka saya punya real estate. Pakai bahan murah jual paling mahal. Kalau jadi kaya seperti ini tidak mulia. Karena kekayaanmu itu datang dari setan bukan dari Tuhan. Datang dari penipuan. Datang dari ketidakjujuran. Tapi kalau engkau mengerjakan sesuatu dengan mutu terbaik. Dan betul-betul jaminan terbaik. Dan orang puas dan akhirnya tetap mendapatkan keuntungan. Itu mulia Tuhan. Memang tidak gampang ya. Tapi saya percaya Roh Kudus datang kepada seseorang. Memenuhi orang itu. Orang itu menjadi lebih berbijaksana. Dan lebih berpengetahuan. Saudara heran kenapa mau diajak orang top di dunia ke Indonesia. Saya membuktikan mereka pun yang begitu hebat. Masih memerlukan Tuhan. Dan mereka datang bukan untuk uang. Untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan. Lain. Ini membuktikan selain Kristus kekayaan tidak pernah bisa memuaskan hati mereka. Saya bukan mau pakai uang mereka atau memuliakan mereka, tidak. Kalau mereka bukan karena cinta Tuhan, uangnya silakan, nggak usah serahkan. Sampai hari ini belum pernah saya buka mulut kepada satu orang kaya, silakan kasih uangnya. Malah saya lihat kalau rohaninya belum sampai, lebih baik jangan kasih. Roh Kudus datang memberikan orang berbijaksana. Roh Kudus datang memberikan orang bertambah pengetahuan. Bukan membunuh otakmu. Bukan membunuh akan rasiomu. Itu ajaran yang sesat dan ajaran yang salah. Tidak sesuai dengan Alkitab. Kembali lagi dengar kaset. Rasio iman dan kebenaran. Saudara-saudara. Holy Spirit does not kill your reasoning power and your thinking ability. Holy Spirit come to increase your wisdom and your knowledge. Karena Roh Kudus disebut roh kebenaran, roh pengetahuan, dan roh bijaksana. Roh yang hikmat, roh yang berikan bijaksana kepada manusia. Itulah Roh Kudus. Saudara-saudara, tidak perlu takut kalau berbijaksana tinggi, berpengetahuan yang lebar dan luas, engkau akan menjadi rusak. Yang penting adalah bijaksana dan pengetahuan yang kita terima. Bagaimana kita serahkan kembali untuk memuliakan Tuhan. Disitulah jalurnya. Kebijaksanaan dan pengetahuan itu akan menjadi berkat bagi manusia. Dan menjadi kemuliaan
bagi Tuhan yang memberi. Selain dari beberapa istilah yang begitu penting yang disebutkan di dalam Yesaya, kita melihat lagi Alkitab mengatakan istilah-istilah lain tentang Roh Kudus. Disebutnya dia pakai roh yang tidak terbatas. Ini tercantum di dalam Yohanes pasal ketiga. Allah memberikan roh yang tidak terbatas kepada dia. Sehingga barang siapa menerima dia, mereka mengetahui bahwa mereka telah mendapatkan meterai dari Tuhan Allah sendiri. Waktu mengatakan, ada Stephen Tong datang pimpin kebangunan rohani. Maukah engkau ikut? Ya bolehlah, tapi saya ini ahli dukun. Saya ini ahli untuk ilmu sihir dan setan. Oh silakan dengar. Lalu dia datang dengar. Waktu dia datang dengar, dia takut sekali. Setelah selesai kebaktian, dia mengatakan, besok saya tidak berani datang lagi. Kenapa? Karena di dalam orang Kristen ada roh yang terlalu besar, yang tidak terbatas. Lain sama roh yang saya panggil-panggil. Pendetanya terus tanya, bagaimana you tahu itu? Apa betul ngaku kalau roh setan dan kuasanya kalah sama roh yang ada pada orang Kristen? Betul. Bagaimana buktinya? Cuma satu kalimat. Sudah mau dengar? Seorang ilmu sihir yang terkenal di Jawa, yang sudah tua, yang selalu panggil setan datang. Selalu bisa pakai kuasa setan untuk mengerjakan hal-hal tanda ajaib. Di dalam kuasa gelap. Dia mengatakan, saya mempunyai kuasa hanya bisa panggil setan datang. Makin panggil makin banyak. Tapi sudah banyak diundang datang, suruh pergi namamu. Kuasa saya hanya cukup untuk undang. Untuk bawa masuk. Tapi suruh keluarin tidak bisa. Seumur hidup ini saya dengan kuasa ilmu sihir panggil setan datang untuk bekerja sama dengan kita. Makin panggil sekarang banyak. Tapi satu pun tidak mau pergi. Tapi saya lihat Stephen Tong dan pendeta-pendeta yang lain. Ada kuasa bisa mengeluarkan setan. Itu yang tidak pernah saya miliki. Nah, saya dulu tidak tahu. Tapi pada waktu dia mengatakan kalimat itu kepada saya. Saudara-saudara, saya langsung buka kitab suci 1 Yohanes pasal 4. Ketahuilah bahwa roh yang ada padamu lebih besar dari roh yang ada di dunia. Amin. Tapi orang Kristen sekarang tidak sadar. Engkau ada nggak? Ada. Ada roh yang tidak terbatas padamu kalau engkau sudah diselamatkan. Kalau engkau sungguh-sungguh sudah diperanakan oleh Roh Kudus, sudah ada. Waktu saya umur 17, pertama kali umur 17. Saya sesudah 6 bulan menyerahkan diri. Saya naik sepeda pergi doakan orang sakit. Kamar-kamar masuk terus keliling Surabaya rumah sakit. Pergi besuk orang. Saudara-saudara. Saya digenjot. Saya diolah oleh Tuhan. Begitu keras. Begitu disiplin. Sampai sekarang saya tidak takut terlalu capek. Kalau perlu banting tulang saya kerjakan. Satu hari saya masuk ke dalam satu kamar. Orang tua. Di situ. Saya masuk doa. Waktu saya masuk, memang rasa tidak enak sedikit. Saya doakan dia. Doa Tuhan sembuhkan orang ini. Dalam nama Yesus Kristus, setan mesti kalah. Engkau menyatakan kemenangan dan engkau memberikan iman. Kalau Tuhan rela, biar dia sembuh. Dalam nama Yesus, amin. Saya doa, saya keluar. Sorenya, mama saya pergi doa. Waktu pergi doa, nyonyanya orang sakit itu bilang, tadi anakmu datang. Stephen Tong, umur 17, dan itu tadi. Sebelum dia masuk, kamar ini penuh setan. Kalau saya tahu juga nggak masuk saya. Tadi sebelum dia masuk, penuh setan di sini. Lalu saya ketakutan. Suami saya yang bilang, ini siapa? Ini siapa? Saya bilang, mana? Saya terus pegang tempat tidurnya, datang, mana? Ini loh. Makin nunjuk, makin dekat. Di sebelah saya juga ada. Ada yang ada tanduknya. Ada yang ada janggut yang panjang. Ada yang matanya hijau dan terang sekali. Banyak setan di sini. Tapi heran. Waktu anakmu masuk, dia tidak takut. Dia doa. Saya tidak takut karena tidak tahu kok. Lebih baik tidak tahu kalau gitu ya. Kalau saya doa. Waktu doa, dia bilang heran. Suami saya belum Kristen. Dua-dua belum Kristen. Suami itu mengatakan. Waktu dia lihat begitu banyak orang. Banyak setan keliling dia. Saya doa sampai separuh. Dalam nama Yesus, setan harus kalah. Karena Tuhan sudah menang, setan keluar. Waktu saya doa kalimat-kalimat itu. Heran sekali. Langsung ada satu kapal lewat. Di dalam apa yang dilihat oleh suamiku.
Satu kapal yang menyelamatkan dulu lewat. Sudah lewat. Semua setan itu lari dan bersih. Sesudah habis amin. Tidak ada lagi setan. Baru dia tenang. Lalu dia tanya. Anak itu siapa? Oh, anak itu anaknya Mrs. Tong. Yang kita kenal itu. Dia Kristen. Dia baru menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dia suka mengabarkan Injil. Nah, dia kenapa ada kuasa? Saya tidak tahu. Tanya mama saya. Esoknya mama berkata kepada saya. Stephen, puji Tuhan. Tuhan sudah pakai engkau. Kapan sih? Kau tahu Tuhan pakai saya? Kemarin itu loh. Setan pergi sesudah engkau berdoa bagi dia. Kapan ada setan? Saya tidak usir setan kok. Waktu dia cerita, bulu saya berdiri semua. Dari mulai hari itu saya tahu roh Allah ada pada kita. Semua roh Allah ada pada kita. Tidak usah ribut hal-hal yang kecil. Tidak usah merebut hal-hal yang tidak penting. Tidak usah takut orang senang tidak senang kamu. Tidak usah takut musuh itu lebih kuat. Takut kalau roh yang tidak terbatas tidak ada padamu. Setiap orang Kristen harus sadar. Setelah engkau diperanakan pula. Setelah engkau betul-betul menerima Tuhan sebagai juru selamat. Dan ada hidup baru di dalam dirimu. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Dan roh itu roh yang tidak terbatas. Dia roh yang menang. Engkau tidak perlu terlalu takut. Saya tidak mengerti begitu banyak orang Kristen. Sampai puluhan tahun. Masih hidup di dalam ketakutan. Jangan bilang takut setan. Kacua pun takut. Semut pun takut. Ih, mau apa lu? The only thing you have to fear is the fear itself. Cast out the fear and you fear nothing. Ngerti Inggris? Satu-satu hal yang kamu harus takut, yaitu takut itu sendiri. Buanglah takut, maka kamu tidak takut lagi kepada apa-apa. Malam terakhir saya berada di Rusia. Kira-kira 8 hari yang lalu. Saya berada di Rusia. Saya bilang, Moskow, saya sudah lihat Kremlin. Saya belum lihat satu hal. Yaitu, subway di bawah tanah. Karena subway di bawah tanah, itu yang tertua di London. Tapi terindah seluruh dunia di Moskow. Seperti istana, bentuk arsitekturnya. Saya harus lihat. Saya mengajak istri saya, sama seorang teman dari Surabaya. Juga wanita. Lalu kita sama-sama pergi. Waktu pergi, mesti pakai 2 stamp daripada bus, 2 stop, baru ada subway. Lalu dari situ menuju kepada ke-12 stop. Itu paling bagus katanya. Saya mau lihat. Sudah malam. Mereka bilang enak tidur aja. Saya bilang enggak. Sifat saya mau tahu, saya mesti pergi. Oke, sama-sama pergi. Begitu naik bus, saya tanya dulu informasi. Mesti bayar berapa? Beli tiket di mana? Pokoknya naik dulu, nanti beli. Atau kasih duit itu sama supir. Begitu naik, supirnya diam-diam. Ada penghalang, gak bisa kasih duit sama dia. Dia juga tidak tagih. Lalu kita ternyata gimana ya? Yuk lihat saya. Saya lihat yuk. Lihat menjadi tontonan kalau ini orang gak luar. Sampai stop pertama, langsung beberapa orang naik. Bidik. Sekarang di Moskow banyak mafia. Banyak pembunuhan. Banyak orang jahat. Saya kira dia mau tiket. Saya kasih uang tiket. 30 rubel. Satu orang 10. No. Jadi apa? Bilet itu seperti tiket. Nah ada saya beli. No. Lalu saya kasih 100. Kalau kurang. Mungkin sudah naik harga. Niat. Bahasa Rusia niat itu tidak. Terus saya kasih 200. Niat. Akhirnya dia keluarkan 1000 rubel. Suruh saya bayar 1000 rubel. Saya bilang, saya tidak ada uang. Oh, orang jahat sudah kumpul di situ. Saya sama sekali tidak takut. Saya kena saya no money. Dengan bahasa Inggris. Saya I don't have. Ini yang ada. 300. Gak bisa. Polis. Mau tangkap kita ke polisi. Saya I have no money. No police. Bus. Saya bilang mau naik bus. Senyum sama dia. Dia marah. Sopir tidak mau jalan. Sudah sekongkol sama dia. Akhirnya bagaimana? Akhirnya saya bilang, I'm a pastor. I tell you the truth. I have no money. I'm going pastor. Saya tidak tahu kedua wanita itu berapa takutnya. Mungkin tidak begitu takut. Tapi saya sama sekali tidak takut. Selamanya kemana-mana saya tidak takut. Pastor,
Pastor. Oke. Puji Tuhan, saya terus. Ayo pulang yuk. Bahaya di sini. Enggak, belum capek kita punya tujuan kok. Sampai di situ, jalan kaki turun, melihat, baru pulang. Saudara-saudara. Alangkah nikmatnya kalau tidak takut. Saya tanya, orang yang takut mati nggak? Jawab dong. Yang sudah mati nggak usah jawab. Orang yang takut mati nggak? Orang yang tidak takut mati nggak? Orang yang takut mati berapa kali? Orang yang tidak takut mati berapa kali? Masa? Saben hari mati nggak jadi. Orang yang takut mati, saben hari mati nggak jadi, bangkit lagi untuk takut mati. Lalu mati lagi nggak jadi, bangkit lagi untuk takut mati. Jadi kaget-kagetan tak mati-mati. Itu orang takut mati. Saudara-saudara. Betul. Terlalu banyak bahaya di dalam dunia ini. Tapi yang penting tenang. Dengan senyum, dengan tenang, dengan tidak takut. Itu merupakan satu kekuatan luar biasa. Kalau engkau, takut. Orang yang lebih takut, lebih cepat dibunuh sama musuh. Saudara-saudara. Kadang-kadang kalau perlu, orang yang jahat sama saya tepuk dia punya dada. Jangan gini ya. Baik-baik ya. Jadi baik dia. Di dalam buku Dr. Sorokin. Dia mengatakan kasih mempunyai kekuatan yang luar biasa. Alkitab mengatakan kasih di dalamnya tidak ada takut. Roh Kudus menghasilkan buah pertama. Buah pertama itu rasanya apa? Buah Roh Kudus yang pertama apa? Kasih. Seorang tua di New York di dalam apartemen yang baru kumpulkan $5.000 untuk menjadi satu dana membantu janda-janda tua yang dibuang oleh masyarakat. Baru didirikan kemarin satu lembaga baru, satu peresmian, lalu malam dana kumpulkan $5.000 lebih sedikit untuk membantu janda-janda yang dibuang oleh masyarakat itu. Dia taruh di laci sebuah cash. Yang $1, yang $5, $10, semua itu cash $5.000 lebih di dalam. Saudara-saudara, malam itu ada orang perampok pecahkan kaca masuk, gede sekali, hitam, dengan pistol. Pada uang. Wah, perempuan ini bukan saja tidak takut. Dia bilang, you lapar kali, you dingin kali ya, you perlu uang. Iya, jangan banyak bicara, saya mau uang. Dia, kalau you mau uang, saya silakan yuk cari. Tapi ada uang yang milik saya, ada uang yang bukan milik saya. Tidak usah banyak uang, semua uang saya bawa. Dia keluarkan laci, ini banyak uang. Dia ambil. Sudah waktu dia mau pergi. Nenek ini dengan keadaan sama sekali tidak takut. Dengan tenang luar biasa dari iman kepada Tuhan. Dia mengatakan sebenarnya, kalau mau mendengar saya, berapa menit saja. Saya adalah, ini surat buktikan, ketua daripada satu lembaga baru didirikan baru kemarin. Peresmian itu malam dana kumpulkan uang ini untuk menolong orang janda yang terbuang oleh masyarakat. Dan ada lagi cek-cek lain. Ini semua bukti. Karena begitu banyak janda yang perlu ditolong. Lebih miskin dari engkau. Lebih lapar dari engkau. Lebih dingin dari engkau. Kurang pakaian dari engkau. Ada apa you ambil uang ini? Ini kalau uang yang kau ambil engkau tidak ada sejahtera. Tuhan tidak senang. Sudah dia khotbah berapa menit. Orang itu akhirnya, ya sudah saya tidak ambil dah. Dia kembalikan ke laci. Lalu betul ya, banyak janda yang kasihan. Memang betul. Ngomong-ngomong dia akhirnya orang maling itu tidak ambil. Dia keluarkan $5. Saya ikut bayar dah. Sudah taruh $5 di situ bayar. Dia bilang, tidak usah tulis nama saya. Pokoknya saya mau bagian. Ada bagian di dalamnya. Kalau Tuhan tolong saya tidak lagi rampung. Saya bekerja baik-baik. Dan tolong orang janda yang lebih miskin dari saya. Yang lebih dingin dari saya. Ini hal terjadi sungguh-sungguh. Saudara-saudara. Malam ini saya minta saudara mengerti tentang fungsi, karakter, karya, pekerjaan Roh Kudus. Dari aspek-aspek yang dicatat di Alkitab. Dia ada roh bijaksana, roh pengetahuan, roh yang memberikan penguayaan, roh yang mencerahkan, roh yang memberikan kekuatan, roh yang tidak terbatas, roh yang menolong kita. Istilah lain lagi yang penting, dia adalah Parakletos. Istilah Parakletos ini muncul di dalam Yohanes pasal 16. Nama Roh Kudus, nama Parakletos.
Parakletos, yaitu si penghibur yang agung. Saudara-saudara, penghibur yang agung yang mendampingi engkau, the comforter. Waktu engkau gagal, waktu engkau nangis, waktu engkau disiksa, waktu engkau merasa kesulitan, waktu engkau dianiaya, waktu engkau merasa tersendiri, waktu engkau putus asa, frustrasi, stres dan sebagainya. Di situ ada satu yang mendampingi engkau, Parakletos, yang merangkul engkau, yang memberikan penghiburan dan kuasa kepadamu, cinta kepadamu. Itulah Roh Kudus. Saudara-saudara, malam ini kita di dalam tahap pertama mengenal Roh Kudus. Mengapa doktrin Roh Kudus penting? Siapakah Roh Kudus? Apakah namanya? Apakah pekerjaannya? Dan kemungkinan dengan kita, bagaimana dia memberikan pertolongan. Dia adalah Parakletos. Yesus berkata, aku akan kembali kepada Bapa, dan waktu aku pergi, aku akan kirim kepada engkau seorang penghibur yang agung, seorang guru yang agung. Dia akan memimpin engkau masuk ke dalam segala kebenaran. Dia akan memberikan penghiburan kepada engkau. Roh Kudus itu Roh Allah, Roh yang sejati. Saudara-saudara, selain dari semua nama ini, kita melihat lagi beberapa nama yang khusus. Sebut Roh Tuhan, Roh Yesus, Roh Kristus, dan Roh itu. Empat ini. Spirit of God, Spirit of the Lord, Spirit of Christ, Spirit of Jesus, and that Spirit. Empat istilah ini sama. Yaitu dia mempunyai sifat ketuhanan. Dia yang mengurapi Kristus. Dia mendampingi Yesus seumur hidup. Dan dia ada roh yang satu-satunya di atas segala roh. That Spirit. The roh. The Spirit. Roh itu. Di dalam bahasa Greka dengan istilah itu. Ini berarti oknum. Ini berarti sesuatu pribadi yang berbeda dari yang lain. Bapa. Itu. Anak itu, Roh itu. Ini ketiga oknum yang berbeda, ketiga pribadi yang berindividu yang berbeda-beda. Saudara-saudara, dia adalah Tuhan, dia adalah Rohnya Yesus, dia adalah Roh Kristus. Dan Alkitab mengatakan, barang siapa tidak menaruh Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Roma pasal 8 ayat ke-9. Roh itu adalah Tuhan. Roh itu memberikan kepada kita pengenalan tentang Kristus. Roh itu yang mengurapi seorang Nazaret yang namanya Yesus. Saudara-saudara, waktu engkau membaca semua nama-nama yang berbeda ini, engkau tidak perlu gelisah. Ini roh apa lagi? Roh yang berlainan lagi. Semua nama ini semua diindikasikan kepada satu oknum, yaitu oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Saudara-saudara, masih adakah istilah-istilah yang lain? Ada. Roh yang membangkitkan. Roh yang memberikan kekuatan. Dan istilah-istilah masih banyak di Alkitab. Kalau ada waktu, pada saat tertentu, saya akan sisipkan semua nama Roh Kudus. Yang jauh lebih banyak dari apa yang kita sudah ceramahkan malam ini. Di dalam buku mengenai Roh Kudus dan kebangunan. Yang akan dicetak kelak. Tapi bukan di dalam ceramah ini. Waktu sangat terbatas. Bagaimanakah pengenalanmu? Bagaimanakah cintamu? Jangan karena ada ekses Roh Kudus, engkau ketakutan Roh Kudus. Jangan karena ada ekstrim Roh Kudus, engkau menjadi tidak mau bicara tentang Roh Kudus. Alkitab mengatakan, kenalah Allah. Kejarlah pengenalan terhadap Allahmu sekuat tenaga, sekuat mungkin. Saudara-saudara, dengan sekuat mungkin kita mengejar. Untuk apa? Mengenal Tuhan. Kenal Bapa, kenal Anak, kenal Roh Kudus. Kenalilah Bapa setuntas mungkin seumur hidupmu. Kenalilah Kristus sesempurna mungkin seumur hidupmu. Dan kenalilah Roh Kudus seumur hidup sebesar mungkin. Kiranya Tuhan memimpin kita di dalam pengenalan terhadap Roh Kristus. Roh Allah. Besok kita akan masuk ke dalam bagaimana partisipasi di dalam pekerjaan Roh Kudus
ketaatan Roh Kudus, mengalami kuasa Roh Kudus. Dan besok lusa kita melihat akan peranan doa dan pimpinan Roh Kudus untuk membangunkan gerejanya di dalam dunia. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita semua tunduk kepala. Siapa berkata puji Tuhan, malam ini saya rasa saya perlu, saya digugah kembali. Dan saya sadar terlalu kurang saya mengenal Roh Kudus. Hari ini saya mau belajar lebih banyak. Sambil mengerti, sambil diurapi, sambil pengetahuan bertambah, sambil merasa takut kepada Tuhan bertambah. Sambil betul-betul mempunyai bijaksana tentang Roh Kudus. Sambil juga Roh Kudus memberikan kekuatan saya untuk mau membagi-bagikan anugerah. Urapan Roh Kudus, mendampingi pengetahuan Roh Kudus. Tidak mempelajari Roh Kudus, sekaligus mengalami kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Saya mau lebih cinta Roh Kudus, lebih mengenal Roh Kudus, lebih taat kepada Roh Kudus, lebih mengerti rencana Roh Kudus. Orang demikian coba acungkan tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, tangan diturunkan. Pertanyaan yang kedua, siapa yang berkata, Tuhan, saya berterima kasih. Hari ini saya rasa saya perlu hidup baru dari Roh Kudus. Hanya melalui Roh Kudus saya boleh diperanakan pula. Hanya melalui Roh Kudus saya boleh betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan malam ini saya menerima Kristus sebagai Tuhanku melalui pekerjaan Roh Kudus yang sudah saya dengar malam ini. Ada orang semacam ini, coba acungkan tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada berpuluh-puluh orang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat melalui pekerjaan Roh Kudus malam ini. Acungkan tangan saudara, siapakah lagi? Adakah lagi? Puji Tuhan masih ada. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk mereka yang menerima Tuhan. Dan kita yang mau mengerti lebih dalam, lebih banyak, lebih intim, dan lebih manis pengenalan dan cinta terhadap Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa, setiap orang berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Begitu besar Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Firman-Mu telah memberikan cerah dan memberikan pencerahan dan sinar cahaya ke dalam hati kami. Mengkoreksi kami, memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan boleh lebih datang dekat kepada Tuhan. Dan lebih memahami akan doktrin ajaran Roh Kudus. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kiranya cinta-Mu bekerja di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mendoakan kebaktian besok dan seminar selanjutnya. Kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah-tengah kami. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk seminar. Berdoa supaya makin lama, makin jelas, makin kita melihat dengan tuntas akan ajaran Alkitab tentang Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk seminar. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri memberikan kekuatan kepada kami. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Oh, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan saudara kami yang rindu akan firman dan doktrin Roh Kudus, sehingga sudah mendaftarkan diri dan ikut kebaktian di sini di dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau mencelikan mata rohani kami, memberikan kekuatan kepada kami, membuka pikiran kami dan membawa kami kembali kepada ajaran-Mu. Dengar doa kami Tuhan. Berikan kesehatan kerohanian kepada kami, sehingga iman kami tidak menyeleweng dan kami kembali di dalam jalur yang sudah Tuhan tetapkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Tuhan.